Selamat datang Ibu dosen di presentasi kami, Portfolio Risk and Return. Di sini kami akan membahas tentang BBNI, Gudang Garam, dan juga Jasa Marga. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari BNI. PT Bank Negara Indonesia merupakan bank pertama yang didirikan di Indonesia dan merupakan bank sentral untuk mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yaitu uang Republik Indonesia. Alasan kami memilih BBNI, salah satu bagian dari saham blue chip yang populer di Indonesia. Yang kedua adalah harga saham relatif stabil. Selanjutnya adalah Gudang Garam. Gudang Garam adalah salah satu perusahaan rokok terbesar yang telah menjual produknya ke luar negeri dan menjadi sponsor Piala Dunia FIFA pada tahun 1958, 1966, dan 2010. Alasannya memilih Gudang Garam adalah yang pertama, Gudang Garam tergolong saham blue chip dan diprediksi akan meningkat bertahun-tahun ke depan. Yang kedua adalah penjualan rokok di masa pandemi yaitu pada kuartal kedua tahun 2020 stabil dan pendapatannya hanya mengalami penurunan sebesar 0,6%. Selanjutnya, Jasa Marga Transjawa Toll Road. Jasa Marga Tbk merupakan perusahaan milik negara dan bergerak pada bidang layanan jalan tol di Indonesia. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 12 November 2007 setelah pemerintah melepas sebesar 30% saham kepada masyarakat. Alasan memilih perusahaan atau saham JSMR dikarenakan JSMR salah satu saham blue chip BUMN yang memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar yaitu 28,31 triliun dan paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Sampai pada saat ini tercatat ada sebanyak 7.257.871.200 saham di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya ada data. Yang pertama data diambil dari adjusted close saham perusahaan selama 5 tahun terakhir dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. Kedua dari ekstraksi data menggunakan Yahoo Finance. Yang ketiga perusahaan yang dipilih adalah Bank BNI, Jasa Marga, dan Gudang Garam. Selanjutnya dari data yang telah kami ambil dapat diakumulasikan sehingga dapat kami dapatkan return dan standard deviation dan betanya. Untuk BBNI mendapatkan arithmetic return sebesar 0,71% dan geometric return 0,71%. Ini adalah return yang terbesar yang kami dapatkan di antara kedua perusahaan lainnya. Selanjutnya GGRM dengan arithmetic return 0,16% dan geometric return sebesar negatif 0,11%. Dan terakhir JSMR dengan arithmetic return minus 0,02% dan geometric return minus 0,39%. Kemudian kami juga mendapatkan standard deviation yang mengukur volatility ketiga perusahaan. GGRM dengan standard deviation terbesar yaitu 10,58%, artinya di antara kedua perusahaan lainnya GGRM memiliki resiko lebih tinggi. Kemudian beta mengukur volatility dibandingkan dengan pasar. BBNI dan GGRM memiliki beta lebih dari 1, artinya perusahaan bergerak lebih cepat daripada pasar. Dan JSMR dengan beta sama dengan 1, artinya perusahaan bergerak sama dengan pasar. Selanjutnya correlation dan covariance. Correlation menghitung hubungan antara ketiga perusahaan satu sama lain. Correlation yang positif berarti perusahaan memiliki korelasi yang positif berarti ketika salah satu perusahaan naik berarti perusahaan lainnya juga ikut naik. Portfolio weight. Jadi kelompok kami berdiskusi dan memperkirakan portfolio weight untuk masing-masing perusahaan saham. Jadi ya BBNI sebesar 0,5, GGRM 0,3, JSMR itu 0,2.
Weight ini ditentukan oleh nilai return. Bisa dilihat melalui BBNI. Dengan nilai return tertinggi, kami tentukan weight-nya sebesar 0,5. Dilanjutkan dengan GGRM memiliki nilai return yang lebih rendah. Karena itu kami menentukan weight-nya sebesar 0,3. Lalu ada JSMR dengan nilai return terendah. Jadi kami memilih weight-nya sebesar 0,2. Setelah seluruh weight akumulasikan, didapatkan portfolio arithmetic return sebesar 0,7 dan standard deviation 8,53%. Lanjut. Portfolio weight add-ins. Jadi kami menggunakan add-ins Microsoft Excel untuk menentukan weight untuk profit maksimal, sehingga didapatkan portfolio weight BBNI 0,81, GGRM 0, JSMR 0,19. Dari hasil add-ins ini didapatkan mean atau return sebesar 0,98, yang lebih besar dari total return mean yang sebelumnya. Total risiko atau standard deviation-nya sebesar 0,4 dan Sharpe ratio yang menghitung expected return dibandingkan dengan risiko sistematis dan risiko portfolio sebesar 2,548, yang artinya portfolio dinilai baik untuk dijalankan. Thank you.